Selamat sore, Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita kembali bertemu untuk sore hari ini untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Namun kita perlu mempersiapkan diri kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Bapa di dalam sorga untuk kasih setia dan anugerah-Mu di dalam hidup kami. Kami bersyukur karena sepanjang hari ini Tuhan telah menolong menyertai kami. Dan kesempatan ini kembali kami mau belajar firman-Mu. Tuhan tolong kami untuk mengerti dan memahami apa yang Tuhan ajarkan kepada kami lewat firman-Mu. Pakai hamba-Mu di dalam segala keterbatasan, tapi Engkau pelengkapi dengan kuasa-Mu untuk mewartakan, untuk memberitakan ajaran-ajaran firman-Mu. Semua jemaat-Mu yang belajar firman-Mu, Tuhan pelengkapi mereka untuk mengerti dan memahami apa yang hendak Engkau pesankan bagi kami. Kami menyerahkan waktu ini di dalam tangan pimpinan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya. Mari Bapak Ibu dan Saudara, kita akan teruskan belajar di dalam kitab Timotius. Hari ini kita akan membaca di dalam 1 Timotius pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-16. Dengan tema kita pada sore hari ini yaitu tanggung jawab sosial bagi jemaat. Mari kita membaca ayat ini. 1 Timotius pasal 5 ayat 1. Janganlah engkau keras terhadap orang yang tua, melainkan tegurlah dia sebagai bapa. Tegurlah orang-orang muda sebagai saudaramu, perempuan-perempuan tua sebagai ibu, dan perempuan-perempuan muda sebagai adikmu dengan penuh kemurnian. Hormatilah janda-janda yang benar-benar janda. Tetapi jikalau seorang janda mempunyai anak atau cucu, hendaklah mereka itu pertama-tama belajar berbakti kepada kaum keluarganya sendiri dan membalas budi orang tua dan nenek mereka, karena itulah yang berkenan kepada Allah. Sedangkan seorang janda yang benar-benar janda yang ditinggalkan seorang diri, menaruh harapannya kepada Allah dan bertekun dalam permohonan dan doa siang malam. Tetapi seorang janda yang hidup mewah dan berlebih-lebihan, ia sudah mati selagi hidup. Peringatkanlah hal-hal ini juga kepada janda-janda itu, agar mereka hidup dengan tidak bercela. Tetapi jika ada seorang yang tidak memeliharakan sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, orang itu murtad dan lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Yang didaftarkan sebagai janda hanyalah mereka yang tidak kurang dari 60 tahun, yang hanya satu kali bersuami, dan yang terbukti telah melakukan pekerjaan yang baik, seperti mengasuh anak, memberi tumpangan, membasuh kaki saudara-saudara seiman, menolong orang yang hidup dalam kesesakan. Pendeknya, mereka yang telah menggunakan segala kesempatan untuk berbuat baik. Tolaklah pendaftaran janda-janda yang lebih muda, karena apabila mereka sekali digairahkan oleh kebirahian yang menceraikan mereka dari Kristus, mereka itu ingin kawin. Dan dengan memungkiri kesetiaan mereka yang semula kepadanya, mereka mendatangkan hukuman atas dirinya. Lagi pula, dengan keluar masuk rumah orang, mereka membiasakan diri bermalas-malas. Dan bukan hanya bermalas-malas saja, tetapi juga meleter dan mencampuri soal orang lain, dan mengatakan hal-hal yang tidak pantas. Karena itu, aku mau supaya janda-janda yang muda kawin lagi, beroleh anak, memimpin rumah tangganya, dan jangan memberi alasan kepada lawan untuk memburuk-burukkan nama kita.
karena beberapa janda telah tersesat mengikuti iblis. Jika seorang laki-laki atau perempuan yang percaya mempunyai anggota keluarga yang janda, hendaklah ia membantu mereka sehingga mereka jangan menjadi beban bagi jemaat. Dengan demikian, jemaat dapat membantu mereka yang benar-benar janda. Ya, demikian apa yang telah kita pelajari dari ayat ini Bapak Ibu dan Saudara, di mana sebagai jemaat yang hidup di dalam satu kesatuan, maka perlu sekali kita saling memperhatikan satu dengan yang lain. Ya, dalam hal ini adalah bicara tentang pelayanan sosial. Kalau di dalam gereja memang kita membentuk sebuah bidang, yaitu bidang diakonia. Peran daripada bidang diakonia itu adalah untuk bisa memperhatikan umat Tuhan atau jemaat-jemaat yang membutuhkan pertolongan daripada Tuhan. Itulah fungsinya daripada sebuah pelayanan diakonia. Namun Bapak Ibu dan Saudara, di sini tidak hanya bicara pelayanan diakonia sebenarnya juga, tetapi tanggung jawab kita sebagai jemaat Tuhan, yaitu untuk hidup saling memperhatikan satu dengan yang lain. Nah, maka yang pertama-tama kalau kita perhatikan di dalam bagian ini, khususnya di dalam ayat 1 dan 2, Rasul Paulus menginginkan kepada Timotius, seorang pelayan muda, bagaimana ia harus bersikap, bertindak khususnya ketika ada persoalan-persoalan yang terjadi di dalam gereja. Ya. Tentu di dalam hal ini bagaimana ia menegur sebuah kesalahan yang diperbuat, entah itu orang tua, anak muda, perempuan, atau siapapun dia di dalam jemaat. Ya. Kenapa Bapak Ibu dan Saudara? Penting sekali kita memahami bagaimana kita harus memberikan sebuah teguran atau nasihat atau saran kepada orang lain. Karena kita tidak bisa memungkiri bahwa perpecahan dalam jemaat sering terjadi hanya karena cara berelasi yang kurang tepat, ya, terutama dalam menegur kesalahan. Ya. Sekali lagi, sering sekali perpecahan atau konflik timbul, ya, hanya karena cara kita berelasi, cara kita berkomunikasi, cara kita menyampaikan sebuah nasihat atau itu semacam teguran kepada orang lain, tetapi pada waktu yang tidak tepat, pada saat yang tidak tepat. Dan akhirnya apa? Apa yang semula tujuannya adalah baik, untuk memperbaiki, untuk bisa menolong, untuk bisa mengatur kalau ada hal-hal yang kurang tepat. Tetapi sekali lagi, karena pada waktu yang kurang tepat, pada saat yang tidak tepat, maka bukan penyelesaian masalah yang kita dapatkan, justru apa? Konflik, perpecahan. Nah, itulah sebabnya saran yang diberikan kepada kita pada saat ini, bagaimana kita sebagai umat Tuhan, baik itu sebagai pemimpin rohani, ya kita telah belajar baik itu sebagai gembala, sebagai penatua jemaat, sebagai orang yang telah dipercayakan memimpin jemaat, maka perlu sekali memiliki apa? Sebuah pedoman, ya, atau cara kita bisa memberikan teguran yang baik. Disinilah Rasul Paulus memberikan pedoman kepada Timotius. Dan bukan hanya kepada Timotius, tapi kepada semua hamba-hamba Tuhan.
bagaimana mereka bisa bersikap atau bertindak di dalam memberikan teguran. Memang Bapak Ibu dan Saudara bahwa para pelayan Tuhan adalah orang-orang yang bertugas memberikan teguran. Ya. Tuhan mempercayakan sebuah pelayanan kepada seorang hamba Tuhan. Ya. Bukan hanya untuk memberikan teguran, tetapi juga mengajar. Ya. Dan di dalam mengajar itu Bapak Ibu dan Saudara tentu ada banyak hal. Baik itu memberikan informasi, tapi juga memberikan teguran-teguran yang dilakukan yang tidak tepat. Memang kadang-kadang kita berbentur dengan masalah kebudayaan Bapak Ibu dan Saudara. Ada orang yang bisa dengan lugas langsung memberikan teguran tanpa membedakan. Ya, terus dengan karakter-karakter, aku ini adalah orang yang harus cepat-cepat begini-begini, bertindak begini. Ya. Tetapi ada juga orang yang memang di dalam menyampaikan itu, ya perlu waktu. Kenapa? Ya mungkin ada hal-hal yang menjadi satu hal yang dia pikirkan. Ya. Nah, itulah yang bisa diberikan oleh Timotius di sini Bapak Ibu dan Saudara. Rasul Paulus kepada Timotius, bagaimana ia harus menyampaikan sebuah teguran-teguran kepada jemaat yang sedang ia layani. Tentu Bapak Ibu dan Saudara, kalau kita perhatikan di sini, memberikan teguran nasihat itu adalah bagian dari pekerjaan ya sebagai seorang pelayan Tuhan. Namun juga bagian yang paling tidak menyenangkan. Ya. Paling tidak menyenangkan. Ya. Karena pada dasarnya semua orang itu tidak suka untuk ditegur. Ya. Ya. Kenapa? Karena ia merasa bahwa ia punya kebebasan untuk melakukan apapun juga. Ia punya hak. Dan belum tentu apa yang dia lakukan itu menurut pandangannya adalah salah. Nah, di dalam hal inilah perlu hikmat dan bijaksana untuk menyampaikan sebuah pesan-pesan yang berguna bagi umat Tuhan. Hamba Tuhan harus memberitakan firman. Ya. Dan memang itulah tanggung jawab kami. Tanggung jawab seorang hamba Tuhan. Tanggung jawab seorang pelayan Tuhan. Untuk mewartakan, memberitakan kebenaran firman Tuhan. Dan di dalam pemberitaan itu, ia menegur juga menasehati. Ya. Kalau kita membaca di dalam 2 Timotius pasal 4 ayat yang kedua. 2 Timotius 4 ayat yang kedua. Beritakanlah firman. Siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah. Tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Ya, jadi kita perhatikan di sini Bapak Ibu dan Saudara. Bagaimana seorang Paulus memberikan masukan kepada seorang Timotius. Ya, kita tahu bahwa anak muda dengan pengalaman-pengalaman, dengan idealisnya yang luar biasa, kadang-kadang menyampaikan itu sesuai dengan karakter-karakter mereka yang masih muda. Namun di dalam hal ini, Paulus mengingatkan bagaimana ia harus menyampaikan pesan-pesan yang baik sehingga apa? Bisa diterima oleh setiap orang. Ya. Katakan tadi tanggung jawab itu adalah memberitakan firman. Ya. Kemudian apa? Apapun kondisinya, maka ia harus bisa memberitakan apa yang baik, apa yang benar.
apa yang salah, memberitakan firman. Kemudian apa? Menyatakan apa yang salah. Ya. Menyampaikan seandainya itu tidak benar, disampaikan. Menegur, menasihati, tetapi perhatikan di sini. Dengan segala kesabaran dan pengajaran. Ya. Apa tujuannya Bapak, Ibu, dan Saudara? Kalau kita kembali di dalam apa yang kita pelajari pada saat ini, ya, di mana Timotius dinasihati, ya, diberikan satu prinsip bagaimana ia menyampaikan pesan-pesan yang harus bertujuan mengajar, menasihati, atau menegur. Maka di dalam hal ini, dia harus bisa membuat pembedaan dalam menegur dengan pertimbangan apa? Yaitu faktor usia, ya, sifat, dan juga keadaan-keadaan yang lain yang sangat mempengaruhi Bapak, Ibu, dan Saudara. Jadi kita tidak bisa menyamaratakan semuanya untuk memberikan nasihat, untuk memberikan teguran. Lalu kita pandang semua sama rata. Tidak begitu. Ya. Ada orang Bapak, Ibu, dan Saudara, karena sebuah kebudayaan sehingga ketika ia menyampaikan teguran, ia tidak lagi memperhatikan faktor usia, ya, sifat, karakter masing-masing. Lalu ia terus menyampaikan apa yang menjadi, ya, teguran dan nasihat. Iya. Memang di dalam ayat yang kita baca tadi di dalam 2 Timotius 4 ayat 2. Menyampaikan nasihat, menyampaikan teguran. Kalau ada yang salah ditegur dan langsung ditegur. Tetapi prinsip-prinsip yang harus dipertimbangkan tentu ada. Di mana di dalam bagian ini Rasul Paulus menasihati Timotius kalau ia berhadapan kepada orang-orang yang lebih tua. Ya. Makanya katakan, janganlah engkau keras terhadap orang yang tua. Ya. Ayat 1, ya, pasal 5 ayat 1. Janganlah engkau keras terhadap orang yang tua, melainkan tegurlah dia sebagai bapa. Ya. Artinya apa Bapak, Ibu, dan Saudara? Bahwa Paulus mengingatkan kepada Timotius bahwa orang yang lebih tua dalam hal usia atau jabatan itu harus diperlakukan sebagai bapa. Ya. Kata keras, ya, janganlah engkau keras. Ini adalah kata Yunaninya adalah epipleso. Ya. Adalah sebuah kata yang diterjemahkan adalah memukuli dengan keras. Ya. Tapi ini bisa digunakan dalam pengertian apa Bapak, Ibu, dan Saudara? Yaitu dengan kata-kata yang keras, yaitu menegur dengan keras. Ya. Sehingga apa? Dengan kata-kata yang keras, kata-kata yang bisa dikeluarkan, entah itu karena volume suaranya, bisa. Tapi kata-kata keras di sini apa Bapak, Ibu, dan Saudara? Adalah kata-kata yang bisa menyinggung, ya, melukai perasaan. Nah, itulah sebabnya di dalam bagian ini dia menasihati bagaimana menyampaikan itu, ya, bukan dengan keras, dengan kata-kata yang bisa melukai atau kata-kata yang menyinggung perasaan, kata-kata yang membuat orang lain tersakiti. Tetapi ketika ia menyampaikan ini, ia harus menyampaikan itu dengan
penuh rasa hormat dan kasih. Kenapa? Sekali lagi ia harus memberikan rasa penghormatan kepada mereka yang lebih tua. Kalau kita membaca di dalam kitab Imamat, Bapak Ibu dan Saudara, yang ditulis oleh Musa, firman Tuhan yang disampaikan oleh Tuhan kepada Musa sebagai pemimpin rohani atau pemimpin umat. Maka di dalam Imamat pasal 19 ayat yang ke-32, saya baca kepada kita. Engkau harus bangun berdiri di hadapan orang ubanan, dan engkau harus menaruh hormat kepada orang yang tua, dan engkau harus takut akan Allahmu. Akulah Tuhan. Ya. Jadi kalau kita perhatikan di sini, bagaimana seorang Musa yang dipanggil oleh Tuhan untuk memimpin jemaat umat Israel, tetapi ketika ia berhadapan dengan orang-orang yang sudah lebih tua daripada dia, kalaupun mereka melakukan hal yang salah, maka ia berkata, tegurlah mereka, nasihati mereka, tetapi apa? Dengan penuh rasa hormat. Ya. Artinya apa, Bapak Ibu dan Saudara? Memang ketika kita melihat ada tindakan yang salah, tetapi kita juga harus mempertimbangkan ya martabat mereka, mempertimbangkan usia dan kedudukan mereka sebagai orang yang sudah berpengalaman, sebagai orang tua yang harus benar-benar diberikan rasa penghormatan. Sekali lagi Bapak Ibu dan Saudara, kalau ada yang salah perlu ditegur. Kalau ada yang tidak benar perlu ditegur. Tetapi cara menyampaikan itu perlu dipertimbangkan. Ya. Kita tidak bisa bercara, aku harus cepat ceplos dan lain sebagainya. Oh, ini karakter saya seperti ini. Ya. Tadi di awal saya katakan bahwa kadang-kadang konflik perpecahan itu muncul oleh karena apa? Cara kita berkomunikasi, cara kita menyampaikan sesuatu hal yang sifatnya menegur. Ya. Mungkin tujuan kita dari awal itu baik, tetapi ketika waktu, tempat, atau situasi yang tidak baik, maka teguran-teguran yang baik akhirnya apa? Menjadi sesuatu yang tidak baik pada akhirnya, yang bisa menimbulkan yang namanya konflik atau perpecahan. Jadi di sini Paulus ingatkan kepada Timotius bahwa ketika ia menghadapi dengan orang-orang yang lebih tua, mereka tidak boleh ditegur dengan keras atau seperti dihakimi. Ya. Timotius disarankan apa? Ia harus memperlakukan orang tua sebagai bapak. Ya. Di mana kata menasehati, ya, atau sekali lagi kata, kalau kita perhatikan tadi, tegurlah dia sebagai bapak. Kata tegur itu Bapak Ibu dan Saudara, ini dalam bahasa Yunaninya adalah kata parakaleo. Ya. Nasihatilah, tegurlah. Tetapi ini sifatnya lemah lembut. Menasehati, memohon, mendorong, atau dengan meminta dengan penuh rasa belas kasih. Ya. Memohon dengan sangat. Ya. Kenapa? Kata ini, kata parakaleo ini, atau kata tegur ini juga kalau dihubungkan dengan kata yang diungkapkan oleh Tuhan Yesus tentang Roh Kudus, yaitu kata parakletos,
bagaimana seorang pribadi Allah Tritunggal, yaitu pribadi ketiga, yaitu Roh Kudus, di dalam menyampaikan sebuah teguran, tetapi tujuannya adalah menolong. Ya, penolong. Jadi kalau kita sekali lagi lihat di sini Bapak Ibu dan Saudara, dia katakan tegurlah orang-orang yang tua itu, tetapi bertujuan bukan untuk menghakimi, bertujuan bukan untuk mencela, mencemooh, tetapi tujuannya apa? Menolong. Mungkin karena faktor usia, sehingga sering lupa dan lain sebagainya. Mungkin karena faktor-faktor yang lain, sehingga ia bisa abai terhadap apa yang merupakan tanggung jawabnya. Maka disitulah peran untuk kita memberikan sebuah nasihat, teguran, tapi tujuannya apa? Untuk menolong. Maka disinilah perlu kebijaksanaan Bapak Ibu dan Saudara. Perlu hikmat. Ya. Jadi dalam bagian ini, firman Tuhan mengingatkan kita bagaimana kita menyampaikan teguran-teguran itu. Bukan tujuannya untuk menghancurkan, tetapi bagaimana untuk membangun seseorang. Kalaupun ia salah, tetapi kita harus apa? Membangun kembali. Membangun kembali bukan berarti melupakan kesalahannya. Tidak. Katakan, nyatakanlah kalau salah. Sampaikan kalau ia salah. Tetapi sekali lagi, bagaimana kita mengkomunikasikan sesuatu itu dengan baik. Ya. Itu ketika kita berhadapan dengan mereka yang sudah orang tua. Makanya dikatakan tegurlah dia sebagai bapak. Tapi bagaimana dengan anak muda? Tegurlah orang-orang muda sebagai saudaramu. Ya. Artinya apa Bapak Ibu dan Saudara? Orang yang lebih muda harus ditegur sebagai saudara dengan kasih dan kelembutan. Nah, ini perbedaannya lagi. Kalau orang tua tadi adalah penuh rasa hormat. Ya. Menempatkan mereka sebagai orang yang memang punya ya, kedudukan, punya martabat sebagai orang tua. Dengan tujuan kita menolong mereka. Tetapi ketika pada anak-anak muda Bapak Ibu dan Saudara, ini harus dengan apa? Kasih dan kelembutan. Ini juga bicara kenapa di sini dilakukan tegurlah di sini dengan kasih dan kelembutan. Karena jiwa anak muda itu adalah jiwanya Bapak Ibu dan Saudara adalah memberontak. Ya. Walaupun itu tidak semua Bapak Ibu dan Saudara. Tetapi di dalam idealis mereka. Maka apa yang mereka tidak suka sesuai dengan selera mereka. Maka ketika kita menyampaikan hal-hal yang merupakan teguran atas kesalahan mereka, maka pada umumnya mereka punya banyak dalih, banyak alasan untuk membenarkan diri mereka. Walaupun mereka tahu itu adalah salah. Tetapi mereka tidak mudah untuk menerima teguran-teguran itu. Itulah sebabnya dikatakan di sini, tegurlah dia sebagai seorang saudara. Dalam hal ini diingatkan apa? Kita jangan ingin mencari-cari kesalahan atau menyulut pertengkaran. Tetapi bagaimana Bapak Ibu dan Saudara? Ya di dalam segala keterbatasan, kekurangan ketika berbuat salah, justru ini kita gunakan sebagai apa? Memanfaatkan ya, apa yang terbaik di dalam diri mereka yang berguna untuk tujuan pelayanan.
ketika ada kelebihan mereka, ketika ada hal-hal yang terbaik dalam mereka, justru inilah yang perlu kita dorong, kita pakai, kita semangati. Sehingga apa? Dengan demikian, kita mudah untuk bisa memberikan masukan-masukan yang baik bagi mereka untuk memperbaiki hal-hal yang salah tadi. Ya. Tegurlah orang-orang muda itu sebagai seorang saudaramu. Penuh kasih, penuh dengan kelembutan. Ya. Kita tidak bisa menerapkan dengan apa? Ya. Pemerintahan yang tangan besi. Pokoknya. Nah, ini bahayanya kalau kita sudah bicara tentang pokoknya. Lalu iya, anak muda juga berkata pokoknya. Ya. Dan masing-masing saling bertahan satu dengan yang lain. Akhirnya apa? Bukan pendamaian yang kita dapatkan. Justru apa? Semakin memperuncing, semakin memperbesar persoalan-persoalan yang ada. Dan konflik terus terjadi. Dan akhirnya apa? Kalau kita bicara di dalam sebuah organisasi gereja, bukan lagi kesatuan yang ada, melainkan perpecahan. Maka sekali lagi di dalam bagian ini, mari kita dengan bijak Bapak Ibu dan Saudara menyampaikan sebuah pesan-pesan yang sifatnya menegur, tetapi dengan pertimbangan-pertimbangan yang harus kita lakukan. Demikian juga ketika kita melihat yang lain. Ya, sekali lagi, kita sangat diperlukan kelemah lembutan untuk menegur orang-orang yang pantas untuk mendapatkan teguran. Ya. Lalu bagaimana dengan juga perempuan-perempuan? Sama. Ya. Di dalam ayat 2, perempuan-perempuan tua sebagai ibu. Ya, kalau tadi laki-laki sebagai bapak, perempuan-perempuan yang tua juga sebagai ibu. Artinya apa? Berikan mereka lagi penghormatan. Ya. Tempatkanlah mereka sebagai orang tua. Ketika kita menyampaikan hal-hal yang merupakan kekeliruan, gunakanlah cara-cara yang baik dan elegan. Dengan apa? Dengan sebuah penghormatan. Ya. Lalu dengan anak-anak yang muda. Ya. Perempuan-perempuan muda sebagai adikmu dengan penuh kemurnian. Ya. Jadi di dalam komunitas kita sebagai jemaat Tuhan, di mana ada perbedaan-perbedaan yang terjadi. Maka di dalam hal ini, kita perlu bijak bagaimana menyampaikan pesan-pesan, baik yang sifatnya mengajar, maupun sifatnya menasihati. Ya. Jadi Rasul Paulus menginginkan Timotius ketika ia berhadapan dengan jemaat-jemaat. Memang sekali lagi kalau kita perhatikan di sini, ada jemaat-jemaat yang terbawa arus oleh karena pengajaran yang menyesatkan. Tetapi dengan lemah lembut Timotius diajarkan bagaimana mereka harus dididik, dinasehati, disampaikan pesan-pesan yang baik dengan tujuan tadi untuk menolong mereka kembali kepada kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Ya. Mari Bapak Ibu dan Saudara hindari hal-hal yang membuat konflik yang berkepanjangan. Hindari hal-hal yang membuat persoalan-persoalan yang merusak relasi satu dengan yang lain. Oleh karena apa? Cara ketika kita menyampaikan hal-hal yang sifatnya menegur atau menasehati. Ya. Ajaran firman Tuhan kepada kita mengingatkan kita hal yang sedemikian. Lalu selanjutnya, seperti tema kita adalah tanggung jawab sosial
bagi jemaat. Ya. Tadi sudah saya sampaikan bahwa ini adalah sebuah bentuk kepedulian daripada gereja dalam hal pelayanan diakonia. Ya. Lalu hal-hal yang penting perlu diperhatikan di sini. Harus ada yang merupakan sebuah prioritas. Di mana di dalam bagian ini, mulai dari ayat 3 sampai ayat 16 itu adalah sebuah tanggung jawab gereja terhadap para janda. Nah, tentu di sini Bapak Ibu dan Saudara kita harus mengkategorikan janda-janda yang harus menjadi pusat perhatian itu. Atau yang menjadi prioritas kepedulian daripada gereja. Jadi tidak sembarang dan tidak semua janda-janda juga harus diberikan pelayanan diakonia. Karena di dalam bagian ini harus ada kriteria-kriteria yang harus kita perhatikan. Kalau kita baca di dalam ayat 9, yang didaftarkan sebagai janda hanyalah mereka yang tidak kurang dari 60 tahun. Ya, jadi sudah ada batasan usia yang bisa dikategorikan sebagai janda itu. Ya, yaitu 60 tahun ke atas. Ya. Tentu bagaimana dengan mereka yang masih muda, di bawah 60 tahun? Apakah mereka disebut janda? Iya. Tapi apakah mereka bisa menjadi sebuah prioritas di dalam sebuah kebutuhan? Nah, inilah hal-hal yang perlu diperhatikan di dalam bagian ini. Tapi sekali lagi, bahwa tanggung jawab jemaat terhadap para janda ini, itu adalah sebuah hal keharusan. Ya. Kenapa? Karena ini dilandaskan kepada tanggung jawab umat Allah untuk memelihara hidup mereka yang pada zaman penulisan-penulisan Alkitab ini adalah kelompok yang termarginal, ya. Tidak diperhatikan dalam kehidupan masyarakat Israel. Ya. Kalau kita membaca di dalam kitab Ulangan Bapak Ibu dan Saudara, bagaimana para janda-janda ini sebuah kelompok yang diasingkan, tidak dipedulikan. Tetapi Tuhan begitu peduli bagi mereka. Ya, kita coba baca di dalam kitab Ulangan. Ulangan pasal 14. Ayat 28 dan 29. Ya, saya baca. Pada akhir 3 tahun engkau harus mengeluarkan segala persembahan persepuluhan dari hasil tanamu dalam tahun itu dan menaruhnya di dalam kotamu. Maka orang Lewi, karena ia tidak mendapat bagian milik pusaka, bersama-sama engkau dan orang asing, anak yatim dan janda yang di dalam tempatmu akan datang makan dan menjadi kenyang, supaya Tuhan Allahmu memberkati engkau di dalam segala usaha yang dikerjakan tanganmu. Ya. Jadi di sini ada sebuah tanggung jawab daripada jemaat. Ada tanggung jawab daripada gereja. Bahwa Allah sendiri begitu peduli, begitu perhatian, begitu menjaga, begitu membela mereka kelompok-kelompok yang termarginalkan ini. Ya. Itulah sebabnya kepanjangan tangan Tuhan adalah gereja. Untuk juga peduli terhadap mereka yang digolongkan tadi adalah kelompok-kelompok yang terasingkan. Ya. Kita juga bisa melihat Bapak Ibu dan Saudara bagaimana sikap daripada Tuhan Yesus ketika kita membaca di dalam kitab Injil, yaitu Lukas, kitab Injil Markus, bagaimana ia bisa menunjukkan rasa simpati terhadap seorang janda. Ya.
Di dalam Lukas pasal 7, ayat yang ke-13. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, ya, Tuhan yang dimaksudkan di sini adalah Tuhan Yesus, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, jangan menangis. Jadi Tuhan Yesus sendiri juga begitu peduli, begitu memberikan perhatian yang sangat serius kepada seorang yang disebut di sini adalah janda yang sedang menghadapi sebuah tantangan dalam hidupnya. Ya, konteks ini adalah anaknya yang sudah mati. Ia sedih begitu rupa. Tuhan Yesus begitu peduli untuk hal ini. Demikian juga kalau kita perhatikan lagi di dalam perkembangan gereja mula-mula. Ya, jemaat mula-mula itu sangat peduli terhadap kehidupan para janda. Itulah sebabnya para rasul pada waktu itu menunjuk 7 orang diaken. Ya, bukan hanya 1, Bapak Ibu. Ya, 7 orang yang dilibatkan di dalam pelayanan kepada para janda-janda. Jadi dikatakan di sini bahwa gereja, tanggung jawab kita, tanggung jawab jemaat adalah membantu, menolong mereka yang dikategorikan sebagai seorang janda. Tentu sekali lagi di sini bahwa jemaat wajib membantu hanya mereka yang benar-benar janda. Ya. Benar-benar janda tadi sudah kita membaca satu bagian di sini Bapak Ibu dan Saudara, yaitu orang yang dikategorikan usia 60 tahun ke atas. Ya. Dan itu harus benar-benar diberikan penghormatan kepada mereka. Nah, tentu kata menghormati kalau kita perhatikan di dalam ini, hormatilah janda-janda yang benar-benar janda. Ayat 3. Hormatilah janda-janda yang benar-benar janda. Ya, kata menghormati di sini Bapak Ibu dan Saudara adalah memiliki makna yang begitu luas. Bukan hanya bicara tentang penghargaan, tetapi juga bicara bagaimana kita menyalurkan apa yang disebut dengan materi bagi mereka. Ya, penghormatan di sini bukan hanya bicara tentang bagaimana kita memberikan kepada mereka sebuah menempatkan mereka sebagai seorang yang patut untuk dihargai, tetapi juga dalam hal bicara kebutuhan-kebutuhan yang harus dicukupi. Ya. Berdasarkan konteks di dalam hal ini ya Bapak Ibu dan Saudara, ini adalah bagaimana jemaat didorong untuk memberikan bantuan secara materi. Oleh karena apa? Para janda-janda ini mengalami kesusahan. Mereka adalah orang-orang yang perlu dipelihara. Mereka adalah orang-orang yang perlu diberikan dan dicukupkan apa yang merupakan kebutuhan-kebutuhan mereka. Tetapi kalau kita perhatikan tadi di dalam hal ini, yang benar-benar janda itu siapa? Ya. Tadi sudah ada golongan batasan usia, yaitu mereka yang paling tidak usia 60 tahun. Namun kita juga perlu memperhatikan Bapak Ibu dan Saudara, hal prinsip yang lain. Memang pedomannya di sini adalah usia 60 tahun. Tapi ada hal-hal yang lain yang juga kita perhatikan. Yaitu apa? Kalau kita membaca di dalam ayat 4, tetapi jikalau seorang janda mempunyai anak atau cucu, hendaklah mereka itu pertama-tama belajar berbakti kepada kaum keluarga sendiri dan membalas budi orang tua dan nenek mereka. Karena itulah yang berkenan kepada Allah. Ayat 16,
Jika seorang laki-laki dan perempuan yang percaya mempunyai anggota keluarga yang janda, hendaklah ia membantu mereka sehingga mereka jangan menjadi beban bagi jemaat. Artinya di sini apa? Bahwa yang digolongkan daripada janda itu adalah mereka yang tidak memiliki keluarga Kristen yang bisa menyokong mereka. Tapi sepanjang ada keluarga-keluarga mereka yang mampu untuk menyokong mereka, maksudnya keluarga seiman, yang mampu untuk menolong mereka, yang mampu untuk menopang kehidupan mereka, maka ini tidak bisa digolongkan sebagai seorang yang benar-benar janda. Karena masih ada keluarga-keluarga yang lain yang bisa memperhatikan mereka. Tetapi kalau tidak ada Bapak Ibu dan Saudara, ia hidup sebatang kara, maka sudah menjadi tanggung jawab daripada gereja. Sudah menjadi tanggung jawab daripada kita. Sudah menjadi tanggung jawab daripada jemaat untuk menghormati mereka. Sekali lagi, menghormati di sini adalah memelihara, menyediakan apa yang mereka butuhkan. Bukan hanya untuk memberikan rasa menghargai mereka, tetapi juga menyediakan apa yang mereka perlukan. Ya, sekali lagi, syaratnya adalah tadi kalau sudah ada batasan usia. Yang kedua adalah mereka yang memang tidak memiliki keluarga. Mereka yang ditinggalkan seorang diri. Tidak memiliki sanak saudara atau orang lain yang menjadi penyokong mereka. Nah, kenapa hal ini sampai diingatkan? Ya, memang pada budaya kuno Bapak Ibu dan Saudara, kurang menghargai dan memberikan kesempatan bagi para wanita untuk mendapatkan pekerjaan yang baik. Kesendirian seorang janda hampir selalu identik dengan kemiskinan, ketidakadaan perlindungan dan penindasan oleh orang lain. Ya, jadi pada zaman itu, wanita-wanita ini tidak diberikan kesempatan untuk membangun karir mereka. Sehingga apa? Ketika mereka ditinggalkan oleh suami mereka dengan ketidakadaan harta, maka akhirnya apa? Mereka bisa jatuh miskin. Mereka tidak punya sanak saudara yang lain. Akhirnya mereka tinggal apa? Hidup di dalam kemiskinan. Tidak lagi ada perlindungan bagi mereka. Bahkan mungkin mereka hidup di dalam penindasan oleh orang lain. Maka dalam bagian ini, firman Tuhan ajarkan, mari kita memiliki sikap peduli terhadap hal ini. Bakti sosial kita, wujud perhatian sosial kita, tanggung jawab sosial kita adalah menolong mereka yang dalam keadaan kekurangan ini. Selanjutnya, siapakah yang dikatakan di sini adalah mereka yang patut ditolong sebagai seorang janda. Di dalam ayat 6 sampai ayat 7, kemudian ayat 9 sampai 15, yaitu orang yang memiliki keteladanan hidup. Ya. Jadi kalau kita membaca di dalam bagian ini Bapak Ibu dan Saudara, kalau mereka ada yang memang janda, ya, tapi usia mereka masih muda. Ya, ayat 11, tolaklah pendaftaran janda-janda yang lebih muda. Jadi kalau tadi dikategorikan usia 60 tahun, kemudian mereka tidak punya sanak saudara, mereka hidup di dalam kemiskinan. Lalu kalau ada mereka yang secara kategori muda, usia mereka masih muda, tapi sudah menjanda,
Dikatakan di sini jangan. Kenapa? Karena mereka masih bisa ya, didorong oleh karena keinginan-keinginan hawa nafsu mereka. Akhirnya apa? Mereka tidak bisa memberikan keteladanan hidup yang benar, yang sesuai dengan firman Tuhan. Di sini katakan oleh karena keinginan birahi mereka, ya, hawa nafsu mereka, akhirnya apa? Menjadi celah bagi umat Tuhan. Jadi mereka yang benar-benar yang bisa dikategorikan di sini adalah mereka yang memiliki keteladanan hidup yang baik. Mereka sudah membuktikan kualitas hidup mereka yang baik. Mereka tidak hidup di dalam kemewahan dan pesta pora. Itu kalau kita membaca di dalam ayat 5 sampai dengan ayat 6. Ya. Sedangkan seorang janda yang benar-benar janda yang ditinggalkan seorang diri, menaruh harapannya kepada Allah dan bertekun dalam permohonan dan doa siang dan malam. Ayat 6. Tetapi seorang janda yang hidup mewah dan berlebih-lebihan, ia sudah mati selagi hidup. Jadi kita tidak memiliki beban sosial atau tanggung jawab sosial. Gereja tidak memiliki tanggung jawab sosial bagi mereka yang memiliki sikap hidup yang tidak benar. Hidup di dalam kemewahan, hidup di dalam pesta pora. Tetapi kalau mereka hidup di dalam takut akan Tuhan, menaruh harapannya kepada Tuhan, maka tanggung jawab sosial daripada gereja atau diakonia gereja untuk memperhatikan janda-janda yang sedemikian rupa. Ya, mereka adalah orang-orang yang setia kepada suaminya pada waktu masih hidup. Ya, yang hanya satu kali bersuami. Walaupun mereka kembali sesudah kematian suami juga bukan merupakan dosa. Ya. Artinya apa Bapak Ibu dan Saudara? Bahwa seorang janda kalau sudah ditinggal mati oleh suaminya, kemudian ia akan menikah lagi, itu tidak dilarang. Ya. Kenapa? Karena dia masih muda. Ya. Karena keinginan-keinginan birahi masih ada. Kebutuhan-kebutuhan biologisnya masih ada. Dan kebutuhan-kebutuhan yang lain yang harus ia penuhi. Nah, itu di dalam firman Tuhan tidak melarang kalau seorang janda untuk menikah lagi, tidak dilarang. Tetapi dengan hal yang benar. Ya. Jangan menikah karena apa? Faktor-faktor yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Seorang janda yang ditolong di sini adalah mereka yang benar-benar setia di dalam hidup mereka. Keteladanan hidup mereka ada. Kemudian apa? Mereka yang menunjukkan kebaikan dan kerendahan hati. Ya. Mereka memiliki sebuah reputasi yang baik. Di dalam ayat 10 kita membaca di sini. Telah melakukan pekerjaan yang baik, mengasuh anak, memberi tumpangan, membasuh kaki saudara-saudara seiman, menolong orang yang hidup dalam kesesakan. Pendeknya mereka yang telah menggunakan segala kesempatan untuk berbuat baik. Jadi dalam hal ini tanggung jawab sosial itu apa kepada mereka yang dalam keadaan kondisi mereka sebagai seorang janda. Mereka itu adalah orang-orang yang telah menunjukkan ya kebaikan-kebaikan dalam kehidupan mereka sebelumnya. Mereka bisa memberikan tumpangan. Ya, pada zaman ini adalah penulisan Alkitab yaitu orang-orang yang memberikan kesempatan bagi para pemberita Injil untuk tinggal di tempat kediaman mereka. Di dalam segala kekurangan mereka, di dalam segala keterbatasan mereka, mereka bisa ya, memberikan tumpangan kepada para
pemberita-pemberita Injil atau para rasul atau para hamba-hamba Tuhan yang memberitakan Injil. Ya, para misionaris-misionaris pada zaman itu. Mereka bisa memberikan tumpangan. Dan bukan hanya itu, mereka juga penuh kerendahan hati. Ya, membasuh kaki saudara-saudara seiman. Ya, ini konteks budaya pada zaman itu. Ya, di mana ketika ada tamu, maka mereka akan apa? Membasuh kaki para tamu itu untuk tinggal di tempat kediaman mereka. Di dalam segala keterbatasan, mereka juga mau menolong orang-orang yang hidup dalam kesesakan. Mereka miskin, tapi juga mereka bisa menolong. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita bisa memperhatikannya satu kisah di dalam kitab Perjanjian Lama tentang seorang janda Sarfat yang menolong Nabi Elia. Di dalam segala kekurangannya, di dalam segala keterbatasannya, ia bisa menolong Nabi Elia dengan apa? Memberikan makan bagi Nabi Elia. Dan kita lihat di Alkitab, akhirnya Tuhan mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan daripada janda tersebut. Ia bisa berbakti. Kemudian apa? Mereka yang memiliki komitmen kepada Kristus. Jadi kalau mereka dalam kehidupan mereka meninggalkan iman mereka kepada Kristus, maka ini tidak layak untuk diberikan bantuan. Kenapa? Mereka tidak menunjukkan kesetiaan mereka di dalam iman mereka kepada Tuhan. Bukan berarti Bapak, Ibu, dan Saudara, gereja tidak boleh menolong mereka yang tidak seiman dengan kita. Ya, justru kita juga bisa harus berbakti ya, sebagai bagian daripada kita memberitakan kebaikan kasih Kristus kepada mereka, sehingga melalui ini juga mereka bisa menjadi orang-orang yang datang kepada Tuhan. Tapi konteks di sini adalah ia percaya kepada Tuhan. Sebelumnya ia percaya kepada Tuhan. Tetapi pada akhirnya ia meninggalkan iman percayanya kepada Tuhan. Oleh karena tadi dorongan-dorongan yang ada di dalam hidupnya. Ya. Maka dikatakan di sini ia tidak memiliki komitmen kepada Kristus. Tetapi mereka yang berkomitmen pada Kristus, maka patut bagi gereja untuk memperhatikan itu. Kemudian apa? Mereka yang tidak mengisi waktu luang dengan bermalas-malasan dan menyebarkan gosip. Jadi di sini adalah hal-hal yang perlu diperhatikan. Ya. Bukan mereka yang kemudian apa? Hanya mencari ya atau memanfaatkan situasi-situasi. Di dalam ayat 13, lagi pula dengan keluar masuk rumah orang, mereka membiasakan diri bermalas-malas. Dan bukan hanya bermalas-malas saja, tetapi juga meleter dan mencampuri soal orang lain dan mengatakan hal-hal yang tidak pantas. Jadi mereka yang di dalam reputasi mereka kurang menunjukkan teladan yang hidup yang baik, maka mereka tidak bisa menjadi objek pelayanan sosial. Tetapi ketika mereka menunjukkan sebuah pelayanan atau sikap hidup yang baik, maka itu akan bisa menjadi sesuatu hal yang perlu diperhatikan. Mereka-mereka yang hidupnya rajin, berkomitmen kepada Kristus, menunjukkan kebaikan, memiliki keteladanan hidup yang benar, ya, tidak ada yang menyokong mereka di dalam keluarga. Mereka inilah yang menjadi tanggung jawab daripada gereja.
penghormatan yang diberikan berkaitan dengan tugas diakonia gereja Tuhan. Ya. Jadi kita bersyukur di dalam gereja, ya khususnya gereja Elios punya bidang diakonia. Nah, dengan demikian Bapak Ibu dan Saudara, sebagai jemaat yang ingin peduli kepada orang lain, mari kita juga bisa menyalurkan ya, berkat-berkat yang kita dapatkan itu lewat diakonia gereja. Sehingga melalui diakonia gereja bisa memperhatikan mereka-mereka yang hidup di dalam segala keterbatasan atau di dalam segala kekurangan. Bahwa penghormatan kepada para janda lebih daripada sekedar sikap yang ramah dan menghargai mereka, tetapi menuntut keterlibatan secara finansial atau materi. Artinya apa Bapak Ibu dan Saudara? Kasih kita bukan hanya rangkaian kata-kata, tapi kasih itu adalah sesuatu hal yang dinyatakan, diwujudkan di dalam tindakan. Gereja dikenal sebagai hidup dalam kasih. Umat Tuhan adalah hidup di dalam kasih. Maka ketika kita hidup di dalam kasih, maka apa yang harus kita lakukan? Nyatakan itu di dalam tindakan-tindakan real yang boleh dinikmati oleh semua orang. Jadi di dalam bagian firman Tuhan yang boleh kita perhatikan pada sore hari ini, penting sekali bagaimana kita membangun sebuah relasi yang baik untuk menghindari yang namanya perpecahan di dalam gereja, untuk menghindari yang namanya konflik di dalam gereja, tetapi gereja hidup di dalam kesatuan. Dan bukan hanya itu, bagaimana kita juga bisa mewujudkan pelayanan sosial bagi umat Tuhan, sehingga mereka terus bisa merasakan pemeliharaan Allah melalui kita, umat Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Untuk pembelajaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami boleh bersyukur untuk pembelajaran firman-Mu pada saat ini. Biarlah apa yang telah kami pelajari, boleh kami terapkan di dalam hidup kami. Boleh kami nyatakan dan kami boleh wujudkan itu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Jadikan kami sebagai pelaku-pelaku dari firman-Mu. Berkati seluruh umat-Mu yang telah mempelajari firman Tuhan sore hari ini. Biarlah mereka juga boleh hidup di dalam ketaatan pada kehendak-Mu saja. Terpujilah Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Ya, terima kasih Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan. Tuhan memberkati kita sampai bertemu di minggu yang akan datang. Salam.